Di ujung kampung kecil bernama Karangsari, berdiri sebuah punden tua yang sudah ada bahkan sebelum kampung itu dikenal orang. Punden itu hanya sebuah gundukan tanah yang dikelilingi 3 pohon beringin besar dengan akar-akar menjuntai seperti rambut perempuan tua. Di sekelilingnya, batu-batu kecil disusun rapi membentuk pagar. Warga kampung selalu menyebutnya pusaka leluhur, sesuatu yang harus dijaga agar kampung tetap selamat. Tidak ada yang pernah benar-benar tahu sejarah punden itu. Konon, sejak nenek moyang mereka membuka tanah Karangsari, orang pertama yang menetap sudah memperingatkan satu hal. Jangan pernah kosongkan punden itu, dan jangan pernah bertanya apa yang sebenarnya disimpan di dalamnya. Malam-malam tertentu, terutama setiap Jumat Kliwon, orang-orang tua akan membawa sesajen ke sana. Mereka datang diam-diam, berjalan cepat tanpa banyak bicara, membawa baki-baki berisi nasi tumpeng kecil, ayam kampung, kembang 7 rupa, kelapa muda, dan sesuatu yang selalu membuat bulu kuduk siapapun merinding. Semangkuk darah segar. Darah siapa? Tak ada yang pernah mau menjawab. Anak-anak sering penasaran. Suatu ketika, seorang bocah berani bertanya kepada ibunya, "Mak, itu darah siapa?" Ibunya hanya meremas tangannya erat sambil mendesis marah. "Jangan pernah tanya begitu lagi. Kita cuma nurut, biar kampung ini aman." Bocah itu pun belajar diam, sama seperti orang-orang lain. Tapi diam tidak pernah benar-benar memadamkan rasa ingin tahu. Semua anak muda kampung Karangsari dalam hatinya pernah bertanya-tanya, siapa yang memastikan sesajen itu selalu ada? Kenapa nasi tumpeng, bunga, bahkan darah dalam mangkuk tanah liat itu tak pernah basi? Pernah, pada siang hari, beberapa anak melihat tumpeng yang sama masih tersaji di sana, utuh dan hangat, seolah baru saja ditaruh. Padahal malam sebelumnya tidak ada yang terlihat datang. Dan bukan cuma itu yang ganjil. Beberapa pemuda kampung yang sombong dan tidak percaya tahayul pernah berbuat kurang ajar. Ada yang menendang sesajen hingga berceceran. Ada yang membuang ayam ke semak. Ada juga yang mencabut bunga-bunga dan mengolok-olok. Katanya, itu hanya cara orang tua untuk menakut-nakuti. Tetapi nasib mereka selalu berakhir tragis. Ada yang hilang di hutan dan tak pernah ditemukan. Ada yang pulang tapi sudah tak waras, mengigau tentang mata yang mengintip dari tanah. Ada juga yang tubuhnya kurus kering, kulitnya seperti menempel ke tulang, seolah diisap dari dalam. Warga hanya menyebut itu sebagai balasannya. Balasan dari siapa? Tidak ada yang berani menyebut. Bertahun-tahun, punden itu tetap berdiri, dan sesajen terus datang. Tidak pernah terlambat, tidak pernah absen. Seolah ada yang memastikan semuanya tetap berjalan sebagaimana mestinya. Sampai malam itu tiba. Jumat Kliwon. Hujan deras mengguyur Karangsari. Petir menyambar-nyambar seperti amarah langit yang sudah lama dipendam. Pohon beringin di punden bergoyang hebat, dan orang-orang bersembunyi di rumah masing-masing. Namun, di antara deras hujan, seseorang terlihat berjalan menuju punden sambil membawa baki sesajen. Dan itulah malam ketika rahasia lama punden itu akhirnya terkuak. Tapi bukan tanpa harga. Hujan deras yang mengguyur Karangsari malam itu seolah tak pernah berhenti. Petir menyambar lebih sering dari biasanya, mengguncang langit hingga kaca-kaca jendela bergetar. Orang-orang bersembunyi di balik pintu rumah masing-masing, hanya mengintip diam-diam dari celah kayu, menahan napas ketika melihat satu bayangan berjalan menuju punden. Bayangan itu mengenakan jarik basah kuyup, kepalanya tertunduk, wajahnya tak terlihat jelas. Kedua tangannya memeluk baki sesajen, seperti memeluk nyawa sendiri. Setiap langkahnya meninggalkan jejak lumpur di tanah yang becek. Ia tidak bicara, tidak menoleh. Bahkan ketika kilat menyambar
dan menyinari wajahnya sesaat. Tak ada yang benar-benar bisa mengenalinya. Dia hanya terus berjalan sampai akhirnya berhenti tepat di depan punden. Pohon-pohon beringin di sana berderit keras, seperti ikut marah karena hujan. Akar-akarnya bergoyang tertiup angin. Sebagian menjuntai rendah hingga hampir menyentuh kepala si pembawa sesajen. Batu-batu di sekeliling punden memantulkan kilatan cahaya petir, memperlihatkan sesajen lama yang masih tersusun rapi di sana. Masih utuh, masih segar, tidak berubah sedikit pun sejak minggu lalu. Orang itu berlutut. Pelan-pelan ia meletakkan baki sesajen baru di sisi yang kosong. Kedua tangannya gemetar. Darah dari mangkuk tanah liat itu menetes ke lumpur, bercampur dengan air hujan yang membanjiri tanah. Dan saat itulah tanah punden itu bergetar. Sangat pelan, tapi jelas. Seolah ada sesuatu yang bergerak di bawah sana. Warga yang mengintip dari jauh mulai berbisik ketakutan. Mereka pernah mendengar cerita tentang apa yang tidur di bawah punden itu. Bahwa ia akan bangun jika lapar. Bahwa ia tidak hanya menelan tumbal, tapi juga mengingat siapa yang pernah melihatnya. Angin bertiup lebih kencang. Kabut tipis naik dari dasar punden, berputar seperti asap dupa. Sosok itu masih berlutut, tidak bergerak sedikit pun, meski suara berderak mulai terdengar dari dalam tanah. Suara seperti retakan batu, bercampur bisikan pelan. Orang-orang menutup mulut, takut bersuara. Anak-anak dipeluk erat oleh ibunya, matanya terpejam. Hanya beberapa pemuda yang memberanikan diri terus mengintip, meski wajah mereka pucat pasi. Tiba-tiba, salah satu sesajen lama di punden, sepotong ayam kampung, terangkat sendiri, lalu lenyap di telan kabut. Bunga-bunga 7 rupa bertebaran ke udara, melayang sebelum jatuh kembali ke tanah. Dan dari bawah punden terdengar erangan rendah, panjang, berat, seperti suara makhluk yang baru saja terbangun setelah tidur puluhan tahun. Sosok pembawa sesajen tetap diam. Kepalanya tetap tunduk, tangan kirinya meremas jarik sampai sobek. Suaranya hampir tak terdengar, namun cukup jelas bagi mereka yang mendengar dari jauh. Ampun, jangan lagi. Ini sudah cukup, sudah. Tapi kabut di punden justru semakin pekat. Suara erangan itu berubah menjadi geraman. Batu-batu bergetar, akar-akar beringin menggeliat seperti ular yang lapar. Dan tanah punden merekah sedikit, memperlihatkan retakan hitam di tengah gundukan. Dari sana muncul sesuatu, tangan hitam, panjang, dengan jari-jari kurus seperti ranting kering, mencengkeram pinggiran tanah. Warga yang menyaksikan dari jauh langsung menutup pintu rapat-rapat. Tidak ada yang berani melihat lebih lama. Di dalam rumah, mereka hanya bisa berdoa dalam hati. Mereka tahu, malam itu rahasia lama punden akhirnya benar-benar terbuka. Dan mereka juga tahu bahwa semua yang melihat akan ditagih harganya. Hujan terus turun. Kilat menyambar sekali lagi, dan suara dari tanah punden menggema di seluruh kampung. 1. Belum cukup. Lalu, semuanya gelap. Suara itu bergema lama di seluruh kampung Karangsari, seperti keluar dari dalam bumi. Bukan sekadar suara, melainkan gema berat yang menusuk telinga, membuat gigi siapapun yang mendengar terasa ngilu. Rumah-rumah berguncang pelan, lampu-lampu minyak di setiap rumah berkedip-kedip, lalu padam satu persatu. Hanya suara hujan yang masih tersisa, bercampur dengan suara tanah yang berderak-derak di punden. Orang-orang bersembunyi di balik pintu rumah masing-masing. Tidak ada yang berani keluar, apalagi melihat ke arah punden. Namun mereka semua tahu satu hal. Malam itu punden sudah marah. Sesuatu yang mereka beri selama ini ternyata tidak lagi cukup untuk memuaskannya. Di depan punden, sosok pembawa sesajen masih berlutut. Jariknya basah kuyup, tubuhnya gemetar hebat, tapi kakinya seperti tertancap di tanah.
tak bisa bergerak sedikit pun. Dari celah kabut, tangan hitam panjang itu semakin jelas mencengkeram tanah dengan kuku-kuku yang panjang seperti cakar besi. Lalu tangan itu menarik dirinya keluar sedikit demi sedikit. Bayangan besar muncul di balik retakan punden, membentuk sesosok makhluk yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Badannya tinggi menjulang, kurus seperti ranting kering, namun matanya merah menyala. Wajahnya tak berbentuk, hanya seperti gumpalan asap hitam dengan lubang-lubang gelap di tempat yang seharusnya ada mata dan mulut. Nafasnya berat, berembus seperti angin panas yang membuat kabut menipis sesaat. Sosok itu menunduk, mendekatkan wajahnya ke arah orang yang berlutut. Lalu terdengar bisikan serak, namun jelas. 1, belum cukup. Seketika itu juga, jeritan pecah dari rumah-rumah di kampung. Suara perempuan memanggil-manggil anaknya yang tiba-tiba hilang dari ranjang. Suara seorang bapak tua menjerit saat melihat istrinya sudah tergeletak pucat di lantai. Suara bayi menangis yang entah dari mana asalnya, lalu mendadak berhenti begitu saja. Orang-orang yang berani mengintip dari celah jendela melihat bayangan hitam tipis melayang dari rumah ke rumah, seperti kabut hitam yang hidup. Setiap rumah yang dilewatinya kehilangan satu penghuni, satu persatu, seolah sedang memilih sendiri siapa yang ia inginkan. Di punden, pembawa sesajen akhirnya mendongak, wajahnya pucat. Tolong, jangan ambil mereka. Ambil aku saja, aku saja. Suaranya lirih di tengah isak tangis dan suara gemuruh hujan. Tapi makhluk itu hanya berdiri diam. Kabut hitamnya menyebar seperti sayap lebar yang menutup langit kampung. Suara beratnya terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, lebih jelas, membuat tanah di bawah bergetar. 1, belum cukup. 2, belum cukup. 3, belum cukup. Dan malam itu, jumlah korban terus bertambah. Warga Karangsari hanya bisa menggenggam doa di bibir. Mereka tak lagi tahu berapa yang sudah hilang. Tapi mereka tahu satu hal, malam itu belum selesai. Di punden, makhluk itu perlahan menarik diri kembali ke dalam tanah. Kabut berputar, akar-akar beringin kembali merunduk, menutupi retakan yang menganga. Sesajen baru diletakkan di atas tanah, bercampur dengan lumpur dan darah. Dan suara berat itu terdengar terakhir kali sebelum semuanya sunyi. Belum cukup, belum cukup. Pagi harinya, ketika hujan reda dan kabut menghilang, kampung Karangsari tampak sepi. Sepi sekali. Sebagian rumah kosong, pintunya terbuka, jendela terbanting. Di punden, sesajen tetap utuh, masih segar seperti biasa. Dan di tengah tumpeng dan kembang 7 rupa, terselip beberapa potong kain jarik basah yang bukan bagian dari sesajen malam sebelumnya. Dan semua orang tahu siapa yang kainnya tertinggal di sana. Pagi itu, hujan sudah reda. Kabut masih menggantung tipis di kebun-kebun belakang rumah, tapi langit Karangsari perlahan memucat. Suara ayam jantan tak terdengar seperti biasa. Jalan-jalan tanah yang basah hanya terisi suara langkah-langkah hati-hati para warga. Satu persatu mereka keluar dari rumah masing-masing, membawa tatapan kosong bercampur takut. Tak ada yang bicara, tak ada yang berani menyapa. Hanya satu tujuan mereka, punden. Di bawah beringin tua itu, sesajen dari malam sebelumnya masih tersusun rapi. Tumpeng kecil masih mengepul, kembang 7 rupa masih basah dengan embun. Darah segar dalam mangkuk masih berkilau merah. Semuanya sama, tak bergeser sedikit pun, kecuali satu hal. Di tengah sesajen, di antara potongan ayam dan kembang, terselip selembar kain jarik basah. Warnanya coklat tua, sobek di ujungnya, masih mengeluarkan bau tanah dan hujan. Orang-orang kampung mengenali motifnya. Motif itu hanya dimiliki satu orang, pembawa sesajen malam tadi. Namanya
Tidak ada yang mau sebut lantang. Mereka hanya saling pandang, seolah sudah sepakat untuk menyimpan diam. Tapi semua mata menunjukkan rasa yang sama, ngeri bercampur pasrah. Karena mereka semua tahu, siapapun yang kainnya tertinggal di punden, berarti ia tak pernah kembali. Dan benar saja, rumah di ujung jalan tempat ia tinggal sudah sepi. Pintu terbuka, lantai basah, baki sesajen lama tergeletak di meja tanpa ada yang membereskan. Tidak ada suara, tidak ada siapapun di dalamnya. Warga hanya berdiri di depan rumah itu sebentar, lalu kembali ke rumah masing-masing. Semua sudah paham, meski tidak pernah benar-benar bisa menerima. Punden sudah mengambil satu lagi dan akan terus meminta. Karena kata-kata itu terus terngiang di kepala mereka semua. Belum cukup, belum cukup. Hari itu kampung Karangsari berjalan seperti biasa, meski sunyi. Anak-anak tidak keluar bermain. Pasar desa sepi. Ibu-ibu hanya mengintip dari balik tirai. Dan para lelaki yang biasanya duduk merokok di pos ronda memilih diam di rumah, memandangi jalan yang kosong. Tapi di dalam rumah-rumah itu, ada yang mulai berbisik pelan-pelan. Ada yang mulai bertanya, sampai kapan? Sampai berapa? Siapa yang berikutnya? Pertanyaan-pertanyaan itu beredar seperti asap tipis di antara mereka. Tapi tak pernah ada jawaban, karena semua orang hanya tahu satu hal. Siapapun yang berani melanggar akan jadi penggantinya. Malam pun datang lagi, lebih cepat dari biasanya. Matahari tenggelam di balik awan gelap, dan kampung kembali diselimuti angin dingin yang membawa aroma tanah basah. Di punden, pohon beringin bergoyang pelan. Batu-batunya mulai bergetar samar, seperti bernapas. Dan di dalam rumah-rumah Karangsari, semua orang menutup pintu lebih cepat malam itu. Tapi dari jauh, dari arah punden, suara berat itu terdengar lagi. Pelan, panjang, bergema seperti mimpi buruk. Belum cukup, satu lagi. Dan malam pun kembali menelan Karangsari. Suara itu terdengar seperti gumaman yang menyelimuti kampung sepanjang malam. Kadang pelan, seperti bisikan dari balik dinding. Kadang berat seperti guntur yang datang dari perut bumi. Warga Karangsari mendengarnya dengan jelas. Meski tak ada yang berani mengaku. Di dalam rumah-rumah yang remang, mereka hanya saling pandang. Ketakutan yang sama terpancar di mata mereka. Karena suara itu berarti satu hal, malam ini satu lagi akan hilang. Punden di ujung kampung kembali hidup. Pohon beringin bergoyang pelan. Meski tak ada angin, akar-akarnya yang panjang seperti melata, menggeliat pelan, menyentuh tanah di sekeliling batu-batu. Kabut tipis mulai naik, menutupi jalan kecil yang menuju ke sana. Warga yang mengintip dari balik jendela bisa melihat bayangan samar bergerak di sekitar punden. Dan seseorang sudah berdiri di sana. Wajahnya tidak jelas, hanya bayangan tubuh yang gemetar, berdiri tepat di depan sesajen lama yang masih tersisa di batu altar punden. Jarik yang dikenakannya basah, lengket menempel di kulitnya. Tangannya kosong, tidak membawa baki apa-apa malam ini. Seolah ia datang bukan untuk memberi, melainkan untuk diambil. Suara itu terdengar lagi. Lebih jelas, lebih dekat. Satu lagi. Dan tiba-tiba, semua lampu minyak di rumah-rumah padam serentak. Karangsari diselimuti gelap pekat. Suara angin hilang, suara serangga hilang. Hanya suara tanah di punden yang bergetar perlahan, seperti dada makhluk yang sedang menarik napas dalam. Lalu jeritan pecah dari salah satu rumah. Warga yang berani keluar melihat seorang ibu muda berlari di jalan tanah sambil membawa anak kecil dalam pelukan. Wajahnya pucat, matanya merah, dan anak kecil itu diam. Anakku, tapi kabut dari arah punden terus merayap ke arahnya, seperti tangan tak kasat mata yang siap mencengkeram. Dan perlahan-lahan, tubuh anak kecil itu melayang dari pelukan ibunya,
jatuh ke tanah, lalu terseret pelan ke arah punden. Warga hanya bisa menyaksikan dari jauh. Tak ada yang berani mendekat. Mereka hanya mendengar suara berat dari punden yang semakin lama semakin puas. Satu lagi, sudah cukup untuk malam ini. Dan kabut pun menyusut kembali ke arah punden, membawa tubuh mungil itu masuk ke dalam kegelapan di bawah akar beringin. Ibu itu menangis meraung hingga suaranya serak. Warga menariknya paksa kembali ke rumah. Wajah-wajah mereka penuh teror, tapi juga penuh pasrah, karena semua orang tahu kalau bukan anak itu, bisa saja salah satu dari mereka sendiri yang hilang malam ini. Di punden, kabut mereda, pohon beringin kembali diam, batu-batu berhenti bergetar, dan sesajen yang lama tetap utuh, seperti tidak pernah disentuh. Tapi kini, di antara kembang 7 rupa, tumpeng kecil, dan mangkuk darah, terselip satu sandal mungil, basah oleh lumpur dan darah. Dan semua orang tahu besok malam suara itu akan kembali, karena punden Karangsari tidak pernah kenyang. Karangsari kini tak lagi seperti kampung yang dulu. Malam-malamnya semakin panjang, kabut semakin tebal. Bahkan di siang hari, rumah-rumah banyak yang kosong. Penghuninya entah hilang atau pergi meninggalkan tanah ini. Suara ayam sudah lama tak terdengar. Anak-anak yang tersisa hanya menatap kosong dari jendela. Semua orang hidup dalam diam. Semua orang menunggu gilirannya. Karena punden Karangsari tidak pernah kenyang. Warga sudah mencoba semuanya. Mereka menambah sesajen, membawa lebih banyak darah, memilih sendiri siapa yang dikorbankan diam-diam agar tak ada lagi yang hilang. Tapi setiap kali mereka pikir cukup, suara itu kembali bergema di malam hari. Belum cukup. Malam itu, Jumat Kliwon kembali datang. Langit hitam, tanpa bintang, kabut menggulung dari arah punden, menyelimuti kampung hingga tak ada yang bisa melihat rumah di sebelahnya. Warga sudah berkumpul di balai desa sejak sore. Wajah-wajah mereka pucat, mata mereka merah karena kurang tidur. Di tengah ruangan, seorang lelaki tua berdiri, suaranya bergetar namun tegas. Malam ini kita harus hentikan. Kalau tidak, sampai kapan kita akan seperti ini? Orang-orang saling pandang. Mereka tahu siapa lelaki tua itu. Dulu ia yang pertama kali mengajarkan mereka cara membawa sesajen. Dulu ia yang selalu berkata, "Jangan tanya apa yang ada di bawah punden." Tapi malam ini ia sendiri yang ingin menantangnya. Dan ketika kabut makin tebal, mereka semua berjalan ke arah punden bersama-sama, membawa obor, membawa linggis, membawa keberanian terakhir yang mereka punya. Pohon beringin di punden tampak jauh lebih besar malam itu. Akar-akarnya lebih panjang, menjalar ke tanah seperti ular yang menyelimuti batu-batu. Kabut menggantung di bawahnya, berputar seperti asap dupa. Dan di tengah punden, sesajen lama masih utuh, tidak berubah sedikit pun sejak bulan lalu. Lelaki tua itu maju, menusukkan linggisnya ke tanah punden. Sekali, 2 kali, 3 kali, tanah merekah, asap hitam keluar, disertai suara geraman panjang, berhenti. Suara itu membuat mereka semua mematung, tapi lelaki tua itu terus menggali. Tanah makin dalam, akar-akar makin putus, sampai akhirnya terlihat lubang hitam besar di bawah punden. Lubang itu berisi tangan-tangan kurus, tubuh-tubuh pucat, mata-mata merah menyala yang menatap mereka dengan dendam. Sosok hitam tinggi itu muncul lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Suaranya mengguncang bumi. "Berhenti, ini milikku, kalian sudah janji." Lelaki tua itu menjawab sambil terisak, "Kami tidak pernah janji. Cukup sudah, ambil aku, tapi hentikan semua ini." Sosok itu diam. Kemudian ia menjulur cepat ke arah lelaki tua itu, menarik tubuhnya masuk ke lubang,
menghilang dalam sekali seret. Jeritan lelaki tua itu menggema lama, lalu hilang. Punden berhenti bergetar. Kabut pelan-pelan surut. Pohon beringin diam. Batu-batu kembali ke tempatnya. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, suara berat itu tidak terdengar lagi. Dan kampung Karangsari menjadi sunyi. Sangat sunyi. Terlalu sunyi. Pagi harinya, orang-orang keluar rumah. Tidak ada kabut, tidak ada suara. Punden masih utuh, tapi sesajen sudah hilang. Batu bersih, dan lubang hitam yang digali lelaki tua sudah tertutup rapat. Tapi ketika salah seorang mendekat, ia melihat sesuatu yang membuatnya jatuh terduduk. Di atas gundukan punden, di tempat sesajen biasanya diletakkan, kini terselip potongan jarik lelaki tua, basah, sobek, dan berlumuran darah. Orang-orang hanya berdiri diam, karena jauh di lubuk hati mereka semua tahu, meski malam ini sepi, punden Karangsari tidak pernah benar-benar kenyang. Dan cepat atau lambat, suara itu akan kembali. Belum cukup.